Detektor logam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berbunyi nyaring tepat saat Andi melangkah melewati gerbang pemeriksaan keamanan. Petugas bandara dengan sigap membuka tas ranselnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi 2 cincin perak identik serta selembar kertas surat yang isinya penuh ungkapan cinta kepada seorang pria bernama Rian. "Ini milik siapa?" tanya petugas dengan suara lantang, membuat semua orang di antrian menoleh, termasuk ayah dan ibu Andi yang sedang mengantarnya berangkat ke Singapura untuk tugas kantor. Wajah Andi memucat seketika. Rahasia yang selama ini ia jaga rapat-rapat selama 3 tahun terakhir, cinta sesamanya dengan Rian, kini terbongkar di depan umum dalam sekejap. Ibunya menutup mulut dengan tangan gemetar, sementara ayahnya, seorang ustadz yang disegani di Surabaya, menatap dengan mata penuh kecewaan yang tak terucapkan. Saat itu juga Andi tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kerumunan penumpang mulai berbisik-bisik, ponsel-ponsel diangkat untuk merekam, dan Rian yang menunggu di luar ruangan pemeriksaan merasakan irasat buruk dari pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Ini adalah awal dari badai yang akan menguji segala hal yang Andi percayai tentang keluarga, masyarakat, dan dirinya sendiri. Petugas memanggil supervisor dengan cepat. Ruangan kecil di samping gerbang pemeriksaan menjadi saksi bisu saat Andi duduk di kursi plastik keras, tangannya dingin berkeringat. "Pak Andi, tolong jelaskan ini," kata supervisor sambil menunjuk surat yang sudah terbuka. Kata-kata Rian tertulis jelas di sana, "Andi sayangku, setiap hari tanpa kamu terasa hampa. Aku janji begitu kamu pulang dari Singapura, kita akan cari cara untuk hidup bersama tanpa harus sembunyi lagi." Andi menelan ludah, suaranya hampir hilang. Itu milik teman dekat saya. Tapi bohong itu terlalu tipis." Oto kecil yang jatuh dari amplop menunjukkan dirinya dan Rian sedang berpelukan erat di pantai Kuta tahun lalu, senyum bahagia yang tak bisa dibantah. Ibunya mulai menangis pelan, "Nak, bagaimana mungkin? Kami ajari kamu yang benar." Ayahnya diam saja, tapi tangannya mengepal kuat. Berita sudah menyebar keluar bandara. Seorang wartawan lokal yang kebetulan ada di sana mulai mendekat, kamera ponselnya siap. Andi merasa seperti sedang berada di pengadilan tanpa pengacara. Dia ingat bagaimana dia dan Rian bertemu di kampus Universitas Indonesia 5 tahun lalu. Rian, mahasiswa hukum yang cerdas dan lembut, selalu menjadi tempat Andi pulang setelah hari-hari panjang menghadapi tekanan sebagai anak tunggal di keluarga yang sangat tradisional. Mereka tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Hanya ingin mencintai dengan tenang. Tapi Indonesia, dengan norma-norma yang kuat, tidak memberi ruang untuk itu. Andi pernah melihat teman-temannya di komunitas bawah tanah kehilangan pekerjaan, diusir keluarga, bahkan menghadapi raya di Jakarta. Dia pikir dia bisa selamat dengan menyembunyikan semuanya. Ternyata tidak. Jam demi jam berlalu. Andi tidak diizinkan naik pesawat. Tiketnya dibatalkan. Keluarganya membawanya pulang ke Surabaya malam itu juga, dalam mobil yang sunyi senyap. Ibunya sesekali menangis, ayahnya hanya memandang jalan lurus tanpa kata. Andi memegang ponselnya erat, pesan dari Rian bertubi-tubi masuk, "Aku di sini untukmu, apapun yang terjadi." Tapi bagaimana cara menjawab ketika dunia sudah runtuh? Di rumah orang tuanya di kampung yang tenang, lampu ruang tamu menyala hingga larut. Tetangga mulai bertanya-tanya mengapa Andi pulang mendadak. Berita di grup WhatsApp keluarga besar sudah beredar. Paman dari Madura menelepon, suaranya marah, "Ini memalukan nama baik keluarga.
Andi duduk di kamar lamanya, memandang poster lama kuliahnya, merasa seperti anak kecil lagi yang ketakutan. Malam itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia menangis sendirian. Bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar bahwa cinta yang paling murni pun bisa menjadi senjata yang menghancurkan segalanya. Rian menelepon lewat video call jam 2 pagi. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Kita hadapi bersama, Andi. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Andi mengangguk lemah. Tapi di dalam hatinya, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus menyakiti orang-orang yang paling dia sayangi? Keesokan paginya, rumah kecil di Surabaya sudah dipenuhi kerabat. Tante-tante dan paman-paman datang dengan wajah serius, seolah sedang menghadiri musyawarah darurat. Andi duduk di tengah-tengah, kepalanya tertunduk, sementara ayahnya berdiri di depan seperti imam yang sedang memberikan khotbah Jumat. Kita harus selesaikan ini dengan cara yang baik, kata ayahnya dengan suara dalam yang biasa digunakan untuk ceramah. Andi, kamu harus menikah. Kami sudah bicara dengan keluarga Siti, putri Pak Kiai sebelah. Dia anak baik, taat. Andi merasa napasnya sesak. Menikah dengan perempuan. Padahal hatinya hanya untuk Rian. Ibunya memegang tangannya, air mata masih mengalir. Nak, ini demi masa depanmu. Masyarakat tidak akan terima kalau kamu seperti itu. Kata seperti itu terasa seperti tamparan. Andi ingin berteriak bahwa dia bukan monster, bahwa cintanya sama murninya dengan cinta siapapun. Tapi lidahnya keluh. Malam sebelumnya, Rian sudah tiba di Surabaya dengan kereta malam. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi pinggir jalan jauh dari rumah. Rian memegang tangannya di bawah meja. Aku akan bilang ke keluargaku juga. Kita tidak perlu sembunyi lagi. Tapi Andi menggeleng. Kamu tidak tahu bagaimana ayahku. Dia bisa sakit hati sampai meninggal. Rian diam, tapi matanya menunjukkan rasa sakit yang sama. Berita di media lokal mulai menyebar. Sebuah portal berita kecil menulis pria Surabaya tertangkap di bandara karena surat cinta sesama jenis. Nama Andi belum disebut lengkap, tapi cukup untuk membuat rekan kerja di kantor menelepon. Bosnya, Pak Budi, suaranya dingin di telepon. Andi, kami hargai kerjamu, tapi perusahaan ini punya citra keluarga. Ambil cuti panjang dulu. Andi kehilangan pekerjaan tanpa kata-kata kasar, hanya diam yang menusuk. Teman-teman semanya yang dulu dekat mulai menjauh. Satu-satunya yang tetap adalah Rian dan sahabatnya, Dewi, seorang perempuan yang tahu rahasia mereka sejak lama. Dewi datang ke rumah Andi malam itu membawa makanan kesukaan. Kamu kuat, Andi. Ingat, ini bukan akhir dunia. Tapi bagi Andi, rasanya seperti akhir. Malam itu, dia dan Rian berjalan di tepi pantai Kenjeran, angin laut meniup rambut mereka. Rian berkata pelan, kalau kamu mau aku mundur. Aku tidak mau jadi beban. Andi berhenti memeluk Rian erat di bawah cahaya bulan. Jangan. Kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Pelukan itu hangat, tapi di belakangnya ada bayangan keluarga yang terluka. Keesokan harinya, ayah Andi memanggilnya ke ruang tamu. Kita akan kirim kamu ke pesantren di Jawa Timur. Di sana kamu akan disembuhkan. Andi terdiam. Pengobatan. Dia bukan sakit. Tapi menolak berarti kehilangan segalanya. Rian menelepon, suaranya pecah. Jangan pergi, Andi. Kita cari jalan lain.
Konflik batin Andi semakin dalam. Apakah dia harus mengorbankan cinta untuk menyelamatkan keluarga, atau memperjuangkan kebahagiaannya sendiri? Berita di grup keluarga semakin panas. Seorang sepupu mengirim foto lama Andi dan Rian yang entah bagaimana bocor. Pengkhianatan kecil dari dalam lingkaran pertemanan mulai terasa. Andi merasa dikelilingi dinding yang semakin rapat. Pesantren di lereng gunung itu dingin dan sepi. Andi tiba dengan tas kecil, hati berat. Kiai yang menerimanya tersenyum ramah, tapi tatapannya tajam. Kita akan bantu kamu kembali ke jalan yang benar, nak. Program harian penuh pengajian, sholat malam, dan konseling pribadi. Andi duduk di kelas kecil, mendengarkan ceramah tentang dosa besar, tapi di dalam kepalanya hanya ada wajah Rian. Telepon dilarang, tapi Rian menyelinap kirim pesan lewat Dewi. Aku di Jakarta, menunggu kamu. Jangan menyerah. Malam-malam Andi menangis di sajadah, bertanya pada Tuhan mengapa mencintai seseorang bisa salah. Sementara itu di Surabaya ibunya jatuh sakit karena stres. Ayahnya menelepon, suaranya lelah, pulanglah kalau sudah sembuh, nak. Andi merasa bersalah besar. Di pesantren ada seorang santri lain, nama Hadi, yang diam-diam juga bergulat dengan hal yang sama. Mereka berteman, berbagi cerita pelan-pelan di malam hari. Hadi bilang banyak yang seperti kita di sini, tapi semua pura-pura. Itu memberi Andi sedikit kekuatan. Tapi suatu hari, seorang ustadz menemukan catatan Andi tentang Rian. Rapat darurat digelar. Andi dihukum membersihkan masjid selama seminggu. Rasa malu itu membakar. Rian tidak tahan lagi. Dia naik kereta ke pesantren, menyamar sebagai saudara jauh. Mereka bertemu di belakang asrama, pelukan singkat yang penuh air mata. Aku akan bawa kamu keluar dari sini, bisik Rian. Tapi Andi ragu. Kalau aku kabur, keluargaku hancur. Konflik semakin tajam. Dewi menelepon, memberitahu bahwa kantor lama Andi sudah merekrut orang baru, dan keluarga besar mulai membicarakan pernikahan paksa. Andi merasa terjebak. Malam itu, dia mengambil keputusan berat, menelepon ayahnya dan bilang dia akan pulang dan mencoba berubah. Rian marah saat mendengarnya. Kamu mau bohong seumur hidup? Pertengkaran pertama mereka terjadi lewat telepon, kata-kata pedas terlontar. Andi menutup telepon dengan tangis. Di rumah, ibunya memeluknya erat. Kamu anak kami makan. Tapi ma itu terasa dingin. Andi mulai bekerja di toko kecil milik paman, hidup seperti robot. Rian diam, tidak menghubungi selama 2 minggu. Pengkhianatan kecil dari teman lama yang bocorkan foto ke media sosial semakin memperburuk. Andi melihat komentar-komentar keji di bawah foto lama mereka. Dunianya semakin gelap. Tapi di tengah itu semua, Andi mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa dirinya sebenarnya? Apakah dia harus hidup untuk orang lain selamanya? Hari-hari berlalu lambat di Surabaya. Andi bekerja di toko, tersenyum pada pelanggan tapi hatinya kosong. Rian akhirnya menghubungi lagi, suaranya lelah. Aku di Jakarta ada pekerjaan baru sebagai pengacara. Kalau kamu mau, datanglah. Andi ragu, tapi keinginan bertemu terlalu besar. Dia bilang ke keluarga bahwa ada seminar di Jakarta. Ayahnya menginginkan dengan syarat jangan dekat-dekat lagi dengan yang dulu. Di Jakarta, Rian menunggu di stasiun dengan pelukan hangat. Mereka tinggal di apartemen kecil Rian selama seminggu, berbicara panjang tentang masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih longgar, usul Rian.
Andi ingin percaya, tapi bayangan keluarga selalu menghantui. Suatu malam, Dewi menelepon dengan suara panik. "Oto, kalian beredar lagi di grup keluarga. Ayahmu stroke ringan." Andi langsung pulang. Di rumah sakit, ayahnya terbaring lemah. "Nak, jangan buat aku mati karena malu." Kata-kata itu seperti pisau. Andi menangis di samping tempat tidur. Rian datang diam-diam, berdiri di luar kamar, tidak berani masuk. Pengertian Rian itu membuat Andi semakin bingung. Apakah dia harus memilih keluarga atau cinta? Di tengah krisis, seorang teman lama dari kampus, nama Rea, muncul. Rea dulu curiga tapi sekarang menawarkan bantuan. "Aku punya kenalan psikolog yang bisa bantu tanpa paksaan." Andi mulai konseling online. Perlahan dia belajar menerima dirinya. Tapi kemudian datang pengkhianatan besar. Rea ternyata bocorkan cerita ke media lokal demi popularitas blognya. Judul berita, "Anak Ustadz Surabaya masih bergelut dengan cinta sesama jenis." Keluarga besar marah besar. Ibunya menangis di telepon. "Kamu hancurkan kami semua." Andi merasa dunia runtuh lagi. Rian datang ke Surabaya meski dilarang, mereka bertemu di taman kota. "Kita putus saja kalau begini," kata Andi dengan suara pecah. Rian memegang tangannya erat. "Tidak. Aku pilih kamu apapun risikonya." Malam itu mereka berjalan berjam-jam, membicarakan segalanya. Andi sadar bahwa pengorbanan sejati bukan meninggalkan cinta, tapi berani menghadapi konsekuensinya bersama. Keputusan mulai terbentuk di hatinya. Andi memutuskan untuk bicara terbuka dengan keluarga. Di ruang tamu yang sama tempat dia dulu dihakimi, dia berdiri di depan ayah dan ibu. "Ayah, ibu, saya tidak bisa berubah. Saya mencintai Rian. Ini bukan pilihan, ini siapa saya." Ayahnya diam lama, lalu menangis untuk pertama kalinya. "Kamu tetap anakku." Ibunya memeluknya. Dan penerimaan datang perlahan, tidak sempurna, tapi nyata. Tapi masyarakat tidak semudah itu. Di masjid ada yang bisik-bisik. Di toko pelanggan berkurang. Andi kehilangan pekerjaan lagi. Rian mengajaknya pindah ke Jakarta. Di sana mereka mulai hidup bersama secara sederhana. Rian bekerja sebagai pengacara hak asasi, Andi mulai bisnis online kecil-kecilan. Teman baru muncul, komunitas kecil yang saling dukung. Tapi krisis belum selesai. Suatu hari, keluarga besar mengadakan pertemuan besar di Surabaya. Andi dan Rian datang bersama. Suasana tegang, tapi ayah Andi berdiri di depan semua orang. "Anak saya tetap anak saya. Cinta adalah rahmat Tuhan, siapapun bentuknya." Kata-kata itu mengguncang semua. Beberapa paman marah, tapi yang lain mulai berpikir. Andi merasa beban di dada mulai ringan. Namun, ada ujian lagi. Rian mendapat tawaran kerja di Singapura, kontrak besar. "Aku tidak mau pergi tanpa kamu," kata Rian. Andi ragu. Pindah berarti meninggalkan keluarga yang baru mulai menerima. Malam-malam panjang mereka diskusikan. Akhirnya Andi bilang, "Pergilah dulu. Aku akan ikut setelah bisnisku stabil." Pengorbanan itu menyakitkan, tapi membawa kedewasaan. Di bandara saat mengantar Rian, Andi memeluknya lama. "Kita akan bertemu lagi." Bulan-bulan berikutnya adalah ujian jarak. Video call setiap malam, surat-surat lama yang mereka tukar. Andi tumbuh, belajar mandiri, belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus bersama setiap saat.
Keluarganya mulai bertanya tentang Rian dengan nada lebih lembut. Pertumbuhan itu lambat tapi pasti. Andi mulai berbicara di komunitas kecil tentang pengalaman hidupnya, memberi harapan bagi yang lain. 2 tahun kemudian, Andi akhirnya terbang ke Singapura. Rian menunggu di Bandara Changi dengan senyum yang sama seperti dulu. Mereka berpelukan di tengah keramaian, kali ini tanpa takut. Andi sudah membangun bisnis kecilnya di Jakarta yang bisa dijalankan dari mana saja. Keluarganya di Surabaya sekarang menerima kunjungan Rian saat Lebaran. Tidak sempurna, tapi ada kemajuan. Andi sering memandang cincin perak di jarinya, simbol perjuangan panjang. Dia sadar bahwa krisis di bandara dulu adalah titik balik, bukan akhir. Melalui semua konflik, pengkhianatan, dan pengorbanan, dia menemukan kekuatan dalam dirinya. Rian memeluknya di balkon apartemen mereka di Singapura, melihat lampu kota. "Kamu sudah berubah, Andi. Lebih kuat." Andi tersenyum. "Kita berubah bersama." Kisah mereka bukan dongeng bahagia sempurna, tapi cerita nyata tentang manusia yang belajar mencintai tanpa rasa takut. Di Indonesia, banyak yang masih bergulat seperti Andi dulu. Tapi ada juga yang mulai berani. Andi dan Rian kadang kembali ke tanah air, bertemu keluarga, berbagi cerita. Ayahnya kini kadang bertanya tentang Rian dengan nada bangga. Masyarakat berubah pelan, satu hati demi satu hati. Andi sering duduk di tepi pantai, mengingat hari di bandara itu. Semua dimulai dari satu penemuan kecil, tapi berujung pada kebebasan besar. Apakah mengungkapkan identitas diri selalu membawa kebahagiaan, atau ada saatnya rahasia harus tetap disimpan selamanya? Benar atau salah?